Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang filosofi pendidikan Indonesia, topik 3 tentang identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai-nilai luhur. Nilai kebinekaan. Manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam kebineka tunggal ikaan. Keberagaman itu merupakan pengalaman yang secara hakiki membentuk identitas keindonesiaan sejak Indonesia belum diakui sebagai negara. Kunchoro-Ningrat menambahkan penjelasan bahwa budaya yang memuat 7 unsur penting yakni bahasa, kesenian, sistem religi, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial, dan sistem ilmu pengetahuan. Menurut Munding, budaya merupakan kesatuan dari 4 pilar penting yakni nilai-nilai, bahasa, adat istiadat atau tradisi, dan teknik pengungkapan dalam perilaku manusia. Pemikiran Kunchoro-Ningrat dan Baptista Munding memperjelas dan membantu penetasan secara rinci apa yang dimaksud dengan keragaman sebagai nilai yang menunjukkan identitas dan jiwa budaya bangsa Indonesia. Tujuan perumusan Pancasila adalah untuk menemukan terkait dan penyatuan hidup berbangsa bagi segala suku dan bangsa di Nusantara. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia. Pancasila berisi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Nilai religius. Religiusitas merupakan inti dan daya agama. Bisa diumpamakan kalau agama adalah bunga yang indah. Religiusitas merupakan sari bunga yang terletak di dalam jantung bunga tersebut. Indonesia adalah negara yang berketuhanan, bahkan termaktub dalam Pancasila pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Identitas manusia Indonesia menjadi sebuah landasan kuat implementasi pendidikan di Indonesia. Perjalanan pendidikan nasional Indonesia melalui proses yang sangat panjang. Faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik mempengaruhi pendidikan di Indonesia sejak masa penjajahan hingga kini. Faktor-faktor tersebut memberikan tantangan tersendiri, terlebih bagaimana proses pembelajaran dapat berjalan. Asas Trikon yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan bahwa di dalam pertukaran kebudayaan dengan dunia luar harus kontinuitas dengan alam kebudayaan sendiri, kemudian dikonvergensi dengan kebudayaan lain yang ada, dan akhirnya jika sudah bersatu dalam alam universal bersama mewujudkan persatuan dunia dan manusia yang kosentris. Kosentris berarti bertitik pusat satu dengan alam-alam kebudayaan sedunia, tetapi memiliki garis lingkaran sendiri-sendiri. Inilah suatu bentuk dari sifat Bhinneka Tunggal Ika. Identitas manusia Indonesia yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kebineka tunggal ikaan mestinya selaras dengan apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Juga pemaknaan dari pendidikan adalah tempat persembunyian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan dalam bingkai keindonesiaan merupakan penegasan kesederajatan martabat manusia Indonesia. Meskipun manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam kebinekaan, namun hal tersebut tidak menjadi membagi golongan minoritas dan mayoritas untuk memecah belah kesatuan dan persatuan Indonesia. Nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak terdengar asing di telinga kita. Apa sebenarnya makna dari semboyan tersebut? Semboyan tersebut bermakna bahwa banyaknya keberagaman dan perbedaan yang ada di Indonesia
namun kita tetap menjadi satu kesatuan, yaitu Indonesia. Budaya Indonesia yang beragam berpengaruh pada karakter, tingkah laku, dan pola pikir yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan kebudayaan ini dapat menimbulkan adanya konflik, bahkan perpecahan jika tidak ada sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Maka, upaya yang dilakukan untuk menghindari perpecahan yaitu melalui pendidikan yang dapat merangkul semua lapisan atau pendidikan yang multikultural. Dalam bukunya, Ki Hajar Dewantara menuliskan pandangannya bahwa pendidikan berpilar pada 3 karsa, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Maksud dari tulisan tersebut yaitu pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan atau materi saja, namun pendidikan juga menumbuhkan moral dan budi pekerti yang baik. Pendidikan yang multikultural menjadi solusi untuk membangun sikap menghargai antar sesama. Kualitas manusia Indonesia yang dicita-citakan memiliki keselarasan, keserasian, kebulatan, dan keutuhan yang maju, namun tetapi berkepribadian Indonesia. Hal tersebut sangat erat kaitannya dengan pendidikan Indonesia, di mana kualitas manusia Indonesia tercermin dalam visi negara, visi dan misi kebudayaan dan pendidikan nasional Indonesia merujuk pada pembukaan Undang-Undang 1945 dan berorientasi pada nilai Pancasila. Salah satu aksi nyata dalam perwujudan cita-cita adalah Kemendikbud berkomitmen untuk menciptakan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang belajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi global, dan berperilaku sesuai nilai Pancasila, di mana bagi pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Pendidikan nasional harus dibangun tanpa meninggalkan sejarah dan budaya bangsa Indonesia sendiri, karena jika pendidikan tidak dilandasi sejarah dan budaya sendiri, akan membentuk generasi yang meninggalkan kebudayaan sendiri. Dengan adanya pendidikan yang berakar dari budaya sendiri, maka bangsa Indonesia akan selamat dalam menghadapi tantangan masa depan.